Sosok beliau memang tidak pernah terlalu nampak di kalangan publik apabila dibandingkan dengan kiprah dari saudara-saudaranya yang lebih menonjol di percaturan politik Indonesia. Mengapa demikian? Dalam beberapa ulasan tentang dirinya, banyak argumen yang menyebutkan ketertarikannya lebih kepada dunia seni dan budaya. Suka musik dari sejak muda. Selera musiknya berbeda dengan bapaknya. Pilihannya untuk tidak menapaki jalur politik adalah hak azazinya. Namun pilihan itu pasti mengundang banyak tanya. Dan pada saat ini kita dihadirkan secara khusus oleh beliau dan kami Media Center DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta sangat menghargai kehadiran beliau bersama-sama dengan kami pada saat ini. Guntur Soekarno Putra. Mas To, biasanya Mas To ini dipanggil Pak Deto, Om To, Mas To. Yang lebih enak gimana ya manggilnya? Yang paling familiar. Mas To, biar kelihatan muda. Muda. Wih, mantap. Nggak mau kalah. Mas To, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih Mas To menyediakan waktu siang hari ini. Nggak usah terlalu tegang Mas To, kita nggak ngomongin politik, kita cuma ngomongin seni, budaya, ya sedikit-sedikit boleh lah gitu loh. Banyak juga soal politik nggak apa-apa. Wih, sih itu dia yang Kita ditanya. tunggu nih pasti ini benar. Seperti awal saya sampaikan, Mas To ini berbeda dengan saudara-saudara Mas To, ya. Kayaknya agak sedikit minim ya untuk di kancah media gitu loh. Kurang ke blow up. Apa memang Mas To-nya yang seperti itu atau memang Mas To memang emang orangnya nggak mau di blow up, nggak mau ada berita-berita begitu? Nggak juga, ya medianya aja nggak pernah mau nge-blow up. Oh, berarti kita beruntung kita bisa Beruntung nge-blow kita dapat up. kesempatan yang sangat berharga. Silakan nggak? Oke. Ada yang mau tanya? Kalau begini, Mas To, kalau terakhir-terakhir tuh kan saya lihat, saya sempet searching nih sebelum kita akhirnya ngobrol-ngobrol di sini, Mas To ini masih aktif banget menulis, ya kan? Nah, lebih banyak lagi kira-kira kan berarti lebih menyebarkan tentang ajaran dan ilmu-ilmu dari Soekarno sekarang nih. Kira-kira kalau anak-anak muda sekarang tuh kenapa sih kok kayaknya ketertarikannya dengan ilmu-ilmu itu sudah mulai berkurang gitu loh kayaknya. Mohon maaf ya Mas To, mohon maaf kita buka dulu ya, nggak Oke. apa-apa. Oh, boleh. Iya, biar lebih jelas, biar lebih kelihatan jelas, saya sorry. cakep juga Mas. Iya, iya. Gitu loh, ini milenial gitu loh. Muda ya cakep. Gimana Mas? Silakan Mas. Iya, jadi gimana ya? Sebenarnya dulu di zamannya era kepemimpinannya Bung Karno, itu kan ada yang dinamakan indoktrinasi apa itu? Pendidikan Nation and Character Building. Satu. Kedua, zaman Mas To sekolah rakyat, itu ada mata pelajaran yang namanya budi pekerti. Saya masih dapat tuh waktu itu. Kamu dapat ya waktu Iya. itu. Nah, sejak era Orde Baru itu hilang semua. Karena itu hilang, ya udah. Jadi anak-anak muda terutama tidak ada pendidikan watak dan jiwa bangsa, tidak ada pendidikan budi pekerti. Adanya ya, apalagi setelah ada amandemen Undang-Undang Dasar 45, ya udah masuk lah itu yang Mas To katakan demokrasi 50% tambah 1. Iya, betul. Demokrasi liberal kapitalistik, ya udah. Orientasi anak muda, apalagi udah ada handphone, udah ada medsos, segala macam yang ngelihatnya anak muda sekarang kan setiap hari ngelihatnya HP aja gitu. Belum lagi kemasukan segala macam ideologi-ideologi yang nggak benar lah. Mas To tadi menyebutkan Bung Karno, ayah. Sebelum bicara lebih jauh, sedekat apa sih Mas To ke Bapak? Saya sama Bapak, Mas To kan yang paling tua. ah, Sedekat apa gitu? Apakah memang Bapak sering curhat, masalah negara, Pancasila, atau apapun juga kira-kira? gini, Mas To tuh ngelihat Bapak itu ada 3 segi. Bung Karno sebagai bapakku, Ya. Bung Karno sebagai kawanku, Ya. dan Bung Karno sebagai guruku. Ya. Nah, kalau bapakku sebagai bapakku ya sebagai bapak fisik kayak orang tua Betul. gitu.
ya urusannya urusan kayak anak sama orang tua. Terus kalau kawanku, ya Bung Karno Mas Tok anggap ya teman aja gitu. Segala macam lah, ngomongin apa lah, pokoknya bebas. Nah, bapakku, kawanku, guruku, nah kalau di dalam guruku ini lebih banyak pendidikan sosial politik. Banyak Mas Tok tanya kenapa begini, kenapa ideologinya bapak kok begini, segala macam gitu. Jadi ada tiga sosok. Nah, bagaimana kalau tadi kan Mas Tok sempat mengangkat mengenai sosial politik tuh ya dari Bapak langsung. Nah, sebenarnya kan kalau sekarang nih pembelajaran politik langsung selain kita juga terlibat mungkin dengan organisasi, kan ada peran juga dari orang-orang terdekat dari keluarga. Menurut Mas Tok sendiri lebih berperan itu dengan organisasi atau memang diskusi kedekatan Maksudnya dengan Bapak? gimana? Dari keluarga gimana? Dari keluarga kan tadi kan Mas Tok menyampaikan bahwa suka diskusi dengan Bapak berkaitan itu. Tapi kan kita juga kalau politik juga kita berorganisasi juga gitu kan maksudnya. Nah, yang lebih berperan sendiri itu sebenarnya kalau versinya Mas Tok sebenarnya lebih diskusi dengan Bapak. Mas Tok rasa ya orang berpolitik itu nggak perlu masuk organisasi politik. Oke. Jadi politik itu menurut Bung Karno kan secara teoritis dan ideologis kan artinya mass forming dan mass unwinding, penyusunan kekuatan dan kekuasaan dengan kekuatan dan kekuasaan yang udah kita susun, kita gunakan untuk mencapai sesuatu target tertentu. Nah, dalam pengertian ini politik luas. Jangankan masalah politik dalam pengertian mau jadi presiden, mau jadi menteri atau mau jadi apa. Kita cari istri aja mesti berpolitik. Iya dong. Tuh belajar. Belajar. Harus berpolitik. Ngatur dulu nih kita kira-kira nih orang tuanya kayak apa, kita mesti punya apa, terus wataknya si pacar kita kayak apa, kita mesti kayak apa. Itu kan penyusunan kekuatan. Betul. Kalau udah itu tersusun baru kita kerjain kan. Nah, jadi politik jangan disempitkan gitu loh. Ya. Kalau tadi saya mendengarkan pertanyaannya Andi Yoga dengan Mas Tok bahwa banyak kedekatan Mas Tok dengan Bapak mengenai sosial politik juga. Itu sekarang diterapkan ke anak Mas Tok, Mbak Putih, yang terjun ke politik. Mbak Putih sering nggak sharing gitu loh, kalau ada masalah ngobrol juga. Ini kita lihat kedekatannya kan Mas Tok dengan Bapak gitu loh. Mas Tok tuh Putih mulai menjejak SMP udah Mas Tok kasih buku Bung Karno, bapakku, kawanku, Oh guruku. iya, betul. Jadi dia mesti baca. Harus. Nah, di situ dia mulai melihat sosok eyangnya tuh kayak apa. Oke. Dari situ nanti meningkat, kita kasih lagi buku yang lebih berat. Dan kalau ada dia nggak ngerti boleh tanya. Gitu ya, kita jelasin aja semua. Dari situ kemudian itu pendidikan politik yang Mas Tok kerjakan terhadap Putih. Dan setelah dia mulai agak matang dalam bidang politiknya, Mas Tok selalu juga kepada suaminya Joy, Mas Tok tuh selalu rutin kalau ada topik-topik aktual yang penting, Mas Tok tuh selalu bikin artikel yang Mas Tok sebut sebagai surat merah. Iya. Nah, surat merah ini yang Mas Tok kasih ke Putih, ke Joy, dan itu mereka mesti pelajari. Iya. Ada artinya nggak sih surat merah itu? Ya, Maksudnya ada. kalau merah kan sangat warning gitu ya, maksudnya peringatan. Apakah peringatan surat merah itu diartikan sama dengan peringatan atau merah itu Mas Tok artikan sebagai sesuatu yang perlu sangat diperhatikan. Oh ya, oke, ya. Nggak boleh disepelekan. Betul. Oke, tadi sudah sosial politik. Mas Tok adalah anak tertua dari bapak kita, Bung Karno. Legenda kita. Kalau saya sangat, udah sembah-sembah deh ya. Pengajarannya luar biasa. Nah, Mas Tok dengan adik-adik bagaimana? Maksudnya hubungannya sampai sekarang kan pasti alhamdulillah masih luar biasa dekatnya. Tapi sering nggak sih kalau ketemuan gitu ngobrolin politik atau
ngobrolin ya budaya atau negara kita lagi seperti ini gitu. isu yang paling Pernah nggak sih kira kalau kumpul gitu loh? Ya kalau kumpul ya kadang-kadang ya pernah, tapi nggak selalu. Ya misalnya sama siapa? Guru. Ya, kalau mau guru ya ada sekilas politik, tapi kan guru lebih senang urusan seni, budaya, kayak begitu. Sama Sukma lain lagi, urusannya mesti urusan Bali aja gitu kan. Sama Mega lain lagi, Rahma yang secara ideologis cukup matang dia. Oh ya. Gitu. Oke. Nah, kalau mengenai sosial politik hubungan dengan adik kakak itu kayaknya udah enak ya dengerannya. Ada satu sih sebetulnya yang saya mau pertanyakan gitu ya. Bung Karno tuh sebetulnya kan punya nilai seni budaya yang luar biasa. Darah dagingnya tuh sangat luar biasa. Ini Mas Tok ini tidak terjun secara langsung ke sosial politik, tetapi malah lebih suka berbudaya. Apakah memang itu sudah diterapkan dari Bapak sejak kecil. atau memang ini pilihannya Mas Tok sendiri? Itu nggak benar tuh. Nah, tuh kan salah saya tuh. Mas To itu dari dulu sampai sekarang aktif berpolitik. Oke. Cuman Mas To tidak masuk ke suatu organisasi politik, khususnya partai. Oke, ya. Karena apa? Sejak mulai mahasiswa lah katakanlah, Mas To tuh kan udah jadi aktivis politik. Betul. Ya. Mas To dulu kader di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Oke. organisasi kemahasiswaan dari Front Marhainis PNI. Terus di situ juga Mas To aktif di Gerakan Pemuda Marhainis. Itu juga Mas To di situ sebagai kader. Itu terus sampai satu saat Mas To pernah jadi juru kampanye nasional dari PNI Front Marhainis untuk pemilu 1971. Oke. Nah, setelah pemilu 1971, udah Orde Baru kan itu. Iya. Kemudian Soeharto mengeluarkan suatu keputusan, partai mesti fusi. Iya. Nah, waktu itu Mas To ngomong sama DPP PNI, Pak Isnaini waktu itu. Iya. Saya bilang, Pak Is, saya ini kalau disuruh fusi gini saya nggak setuju. Tanya, kenapa kok nggak setuju? Gimana pun juga kalau partai itu fusi dari beberapa partai, pasti di dalamnya ada faksi-faksi. Nggak bakal hilang tuh faksi-faksi, sampai kapan juga. Dan selama ada faksi-faksi, soliditas partai itu nggak bisa terjaga dengan baik. Dan kerjaan DPP pusing, ngurusin internal, Iya. tapi ngurusin juga eksternal. Iya. Jadi saya nggak setuju fusi. Jadi mesti gimana? Ya udah, bilang aja sama Pak Harto, PNI Front Marhainis nggak ikut fusi. Waduh, nggak bisa dong Mas. Kalau kita dibubarin gimana? Ya bubarin. Tapi Bapak kan tahu, ini pemilu 71 yang saya jadi jurkam. PNI Front Marhainis itu konkret bisa mendapatkan massa 3 juta. Ya udah, kalau memang kita bubarkan dengan 3 juta itu kita ngadain garpol aja. Iya. Tapi kalau fusi saya nggak ikut. Sejak itu saya nggak mau ikut partai fusi, PDI kan waktu Iya, itu. Betul. Nah sampai sekarang juga saya konsekuen sama pendirian itu. Nah buktinya juga PDI kan sekarang di dalamnya banyak faksi. Iya. Iya. Sekuat apapun yang namanya ketua umum atau sekretaris jenderal atau apa, nggak bisa ngilangin faksi-faksi di dalam. Iya. Berkaitan dengan hal tersebut kan tadi sudah disampaikan oleh Mas Tok, musik faksi tadi di dalam kan sesuatu yang tidak bisa dihindarkan ya. Cuma kalau kita tarik ke belakang sedikit lagi, tadi kan saya lebih tertarik soalnya Mas Tok ngomongin organisasi Betul. kemahasiswaan gitu Iya. kan, bahwa berpolitik tuh nggak usah harus terjun di partai politik masuk ke dalam partai tapi politik. bisa disumbangkan melalui alternatif-alternatif lain. Nah kalau menurut Mas Tok sendiri nih, mahasiswa sekarang tuh bagaimana ya keaktifannya dalam di organisasi? Karena kan mereka tidak mendapatkan tantangan, misal kita ambil contoh seperti Reformasi 98. Ada sesuatu gerakan yang memang kita harus dituntut bersama-sama menggerakkan mahasiswa itu, jadi kita mengumpulkan massa, kita
kepada ide yang sama. Nah, kalau sekarang kan istilahnya tantangan itu bukan tidak ada ya, tapi mungkin tidak se-complicated dulu ada sumber untuk menyampaikan aspirasi yang lain. Kalau menurut Mas Tok gimana? Itu mesti dijelaskan dulu tuh, kita tuh tahun 98 tuh siapa tuh? Teman-teman dari pergerakan waktu reformasi kan, atau mungkin perjuangan sebelumnya kayak tadi Mas Tok sampaikan waktu zaman pemilu 70 tadi. Nah, 71. Nah, maksud saya kalau sekarang kan mahasiswa kayaknya mungkin kurang apa ya, masalahnya tuh isunya belum terlalu yang Saya rasa mahasiswa-mahasiswa sekarang cukup aktif di dalam masalah politik, kan sering demo tuh. ya Terutama apa itu? Sekarang apa ya? Bukan Dewan Mahasiswa. BEM. BEM ya? Ya, betul. BEM. Kan suka demo juga. Cuman sekarang masalahnya yang demo itu dengan ideologi apa? Kalau dulu yang demo ideologinya apa? Nah, masalah ideologi itu yang menyangkut itu tadi. Ada nggak pendidikan indoktrinasi karakter and nation building? Iya, betul. Kalau itu nggak ada ya udah, nggak kapanpun juga Nggak bakalan. bakalan beres. Berarti bisa disampaikan bahwa sekarang ini organisasi lebih kepada penggerakan massa aja ya tadi, karena nggak ada kegiatan internal. Ya, semua organisasi yang Mas Tok lihat itu kalau dari tinjauan kacamata ajaran Bung Karno, mereka tidak melakukan massa aksi, tapi mereka melakukan massale aksi, aksi massal. Bisa jutaan. Iya, betul. Organisasi yang lain juga gitu. Iya. Bisa jutaan, tapi itu bukan massa aksi. Iya. Dia itu aksi massal. Dan aksi massal itu kalau salah-salah kena provokasi, dia bisa bergerak secara apa yang disebutkan Bung Karno sebagai anarcho-sindikalisme. Iya. Yaitu kekiri-kirian radikal. Iya. Dan itu ujung-ujungnya pasti berdarah-darah chaos. Waduh, Wow. udah semakin menarik nih semuanya. Apa aja Mas? Saya sih sebetulnya sangat interesting sekali dari pembicaraannya Mas Tok itu tadi. Apa yang disampaikan Mas Tok itu ada beberapa kata-kata, ada beberapa ajaran dari bapaknya sendiri, bapak beliau, yang masih diingatkan sampai sekarang. Itu luar biasa. Saya sangat salut sekali. Udahlah, politik stop dulu ya. Iya. Ya. Biar kendor lagi dulu. Yang penting kita sudah ngetes Iya, bahwa Mas Tok itu emang seneng berpolitik Iya, sebetulnya. betul. Pemikirannya Tapi orang mau berpolitik bukan berarti masuk ke dalam organisasi partai. Banyak alternatif lain Banyak yang alternatif bisa lain. dilakukan. Oke, Mas Tok. Tadi saya sebetulnya sudah bertanya, cuman Mas Tok nggak menjawab. Dunia musik, budaya. Ini the blood coming from father atau memang Mas Tok punya hobi saja dari kecil? Tapi kalau memang ya Bung Karno kan memang suka budaya gitu loh. Tapi sempat dia bilang dia nggak suka musik yang ngak-ngok gitu kan ya. Bener kan? Ya, Nah, ya, tiba-tiba Mas Tok sekarang wah senang sekali berbudaya, berseni. Main gitar, nyanyi-nyanyi, apalagi saya dengar nih ya, favoritnya Elvis Presley. Jadi lagu-lagunya rock and roll ya. Gimana? Itu memang it comes from the blood atau memang sudah dari kecil memang bukan? Ada dua faktor ya. Satu faktor DNA. Oke. Iya, oke. DNA. Jadi Memang memang dulu masih udah ada DNA. DNA zaman dulu belum ada, tapi Iya, sekarang tapi kan sekarang memang- akhirnya disinkronin ada ya. Iya, Mas Ya, Tok? ilmu pengetahuan kan maju terus. Iya, betul, setuju, berkembang setuju, terus. setuju. Jadi Sepakat, ya. ada darah lah Ya, ya, ya. dari Bung Karno. Oke. Dan juga dari Ibu Fat. Ibu Fat tuh jago nyanyi. Iya, iya. Jago nyanyi, jago baca Quran. Itu kan suaranya Iya. bagus tuh. Iya. Jadi DNA-nya ada deh. Faktor pertama. Kedua, memang Mas Tok sama Ibu tuh waktu SMP kelas berapa, itu dipanggilin guru musik. Itu siapa, almarhum siapa nih? Aduh, terkenal kok dia. Dulu Komponis atau pemain musik? pemain musik. Dari dulu dia lama di Australia itu. Jack Lesmana? Bukan. Oh, bukan. Satu lagi. Bukan, itu terlalu jazz ya. Mungkin waktu zaman dulu saya belum lahir. Itu dia. Ya, dia pokoknya ngajarin Mas Tok main gitar, Nah, ini saya mau nanya. Itu dulu. Alat musik apa aja? main piano, Gitar? terus main drum, Banyak instrumennya. terus itu 3. Gitar? Bass nggak?
bass belakangan. Oh, bass Itu belakangan. gampang belakang bass sih. Oke. Nah, yang Mas To dalami itu yang Mas To seneng ikutin main gitar. Oke. Main piano sebentar udah males. Ah, kenapa? Ya kan mulainya mesti klasik, Oh, iya, apa betul. gimana. Semua it comes from below. Dari bawah, dari bawah. Nah, terus main drum diajarin. Alah siapa sih namanya tuh? Terkenal sekali kok dia. Pemain orang Tapanuli. Tapanuli. Siapa ya? Siapa coba? Gordon Tobing. Bukannya Gordon Tobing. Bukan, itu penyanyi itu. Oh ya. Saya kayaknya udah lupa. Siapa nih, ya? Mas. Kejauhan gitu. Lupa. Temennya Nick Mama. Iya, angkatannya Nick Mamahit dulu tuh. Saya masih 3 tahun kayaknya. Belum Tapi nggak lahir apa-apa kok. Mas. Sebetulnya gini, apa yang saya tanya ini sebetulnya banyak orang yang tidak tahu. Mas To itu punya seni yang luar biasa gitu loh. Jadi mereka kepengen tahu gitu loh bahwa ini emang didoktrin, disuruh apa bapak sama ibu atau memang it comes from the blood, karena sampai sekarang saya lihat Mas To memang masih menggeluti seni musik. Ya. Gitu. Ya Jadi itu yang kan ada DNA. ya, iya. Dari bapak ibu ada. Pasti. Terus ada guru. Iya, Mas Guru. Bukan guru. Oh, ada guru. Karena Mas Guru juga di bidang seni dan Iya, budaya. guru. Apa sih? Bukan itu siapa sih? Benny siapa namanya? Benny Mustafa. Bukan, itu pemain drum sama-sama Iya. dulu. Bel Saragi. Bill Saragi. Oh, iya. Kita dapat bocoran. Iya. Good pagi, selamat morning. Itu temanya dia di talk show. Iya, pokoknya Bill Saragi. Om Bill lah. Om Bill dulu. Saragi, gitu loh. Jadi emang Itu luar yang biasa. ngajarin semua tuh. Oh, iya. Itu SMP. Nah, tapi di samping itu untuk balansa, Mas To juga harus belajar budaya-budaya tradisional. Jadi Mas To juga belajar nari, Oh, oke. tari Jawa. Mas Ya. To tarinya Gatot Kaca, Oke. tari Handoko Bugis. Malah dipanggilin guru, legend atau yang paling top lah nyanyi nari Gatot Kaca yang dari Sriwedari Solo tuh Rusman. Itu Mas To kurang lebih setahun berguru sama dia lah, dipanggil setiap 2 minggu sekali ke istana. Gitu. Kalau dari Bali sendiri nggak diajarkan? Atau memang Mas To dari dulu nggak ketarik tuh sama Bali. jadi lebih ke Jawa gitu ya? Sumatera mungkin ya? Sumatera nggak juga. Oh, nggak juga ya? Jadi khusus buat Jawa ya? Gitu ya? Oke. Ya. Terus Mas To, ya kalau dilihat sih memang musik ya. Pemirsa jangan sampai ketinggalan ya. Nanti kita akan lihat dan buktikan bagaimana ahlinya atau fasihnya Mas To itu bermusik ya. Nah, jadi saya rasa memang sudah waktunya ya Mas To juga memberikan satu persembahan gitu ya, dan kita akan saksikan bersama-sama. Sorka Solo Taya Svältestit nate koi Ibus karatnaya Serseus pakoi Ibus Barcelonaya Natre cois cañonaya Tis skazi netaya Jelubov maya Ibus Barcelonaya Natre cois cañonaya Tis
сказки не тая, где любовь моя. Зорка золотая светит над рекой, и узка родная сердце успокой. И муска зеленая над рекой склоненная, ты скази не тая, где любовь моя, где любовь моя, где любовь моя. Selesai. Salah satu saya tertarik sama Mas Tok tuh kesederhanaannya itu. Saya masih ingat pertama kali apel, maksudnya pertama kali datang ke rumah itu pakai skuter, bukan skuter, lambretta ya. Tapi lambretanya lambretta butut. Saya sampai saya sampai heran gitu loh. Kok ini pakai lambretta? Pakai lambretta ya itu. Bu bilang, oh bapak aku minta hadiahnya nggak usah dikawal-kawal lagi lah. Masa nanti mesti dikawal-kawal juga terus begitu? Ya emang mesti, gimana? Nggak bisa enggak itu. Ya udah kalau gitu gini Pak. Sekarang nih pacar aku minta putus sama aku.